Ibu dan mahasiswa semuanya, kita mulai kuliah pakar kita pada siang hari ini selama lebih kurang 1,5 atau 2 jam ke depan. Nah, baiklah, untuk itu kami perkenalkan terlebih dahulu kepada Bapak, Ibu, dan juga mahasiswa semuanya. Dosen pakar kita pada siang hari ini adalah Ibu Nurse Imelda Yanti MKep, SP-Kep Anak, teman saya di Magister Keperawatan UI, dan beliau ini merupakan masternya di hipnoterapi. Jadi kita sangat beruntung sekali Bapak, Ibu, dan mahasiswa semuanya bisa sharing ilmu dan pengalaman dengan masternya di bidang hipnoterapi, khususnya di keperawatan anak. Nah, Ibu Imelda ini merupakan narasumber nasional juga ya Bapak Ibu semuanya dan juga mahasiswa. Nanti silakan menggali ilmu pengetahuan dari dan pengalaman dari Ibu Imel. Dan beliau juga merupakan orang Padang nih Bapak Ibu dan mahasiswa semuanya. Jadi beliau bertugas di Rumah Sakit Fatmawati di Jakarta dan beliau asli orang Sumatera Barat ya. Untuk perkenalan lebih lanjutnya kami nanti persilahkan Bu Imel supaya lebih dekat dengan mahasiswa semuanya. Baik, kami persilahkan Bu Imel untuk menyampaikan materinya lebih kurang 40 menit. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab mungkin Bu Imel. Silakan Bu Mel. Terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kaprodi, Pak Budi tadi ya namanya, maaf kurang hafal. Dan para dosen ya, para dosen sekalian serta mahasiswa yang berbahagia. Semoga kita diberikan kesehatan, kebahagiaan ya, sampai dengan seterusnya ya. Maaf suara saya apa sudah cukup jelas ya? Ya, jelas. Ya, Pak. Baik, terima kasih Bapak, Ibu sekalian, mahasiswa. Saya apalagi mau diperkenalkan kan sudah cukup ya, cuma saya di sini sebagai perawat yang mengaplikasikan terapi komplementer untuk memberikan kenyamanan kepada pasien-pasien kita ya, khususnya pasien-pasien yang kronis, yang paliatif itu memang mereka sangat butuh sentuhan terapi komplementer atau holistiknya kita ya, jadi dari biopsikososio spiritual. Seringkali kita karena kesibukan kita lebih banyak melakukan intervensi dari pendelegasian atau tindakan-tindakan medis lah. Jadi kita seringkali lupa gitu bahwasanya nursing is caring gitu. Jadi bagaimana kita betul-betul memberikan intervensi sesuai dengan respon dari pasien. Ketika pasien itu membutuhkan rasa nyaman, itu seringkali kita lupa gitu bahwasanya rasa nyaman itu dikaji. Kita seringkali itu menunggu pasien kita mengeluh. Dia mengeluh nyeri baru kita katakan, oh ya dia nyeri, baru kita angkat diagnosanya. Seringkali kita lupa bahwasanya nyeri itu juga adalah vital sign kelima yang harus dikaji setiap reguler ya, setiap periode untuk apa namanya. Jadi terus-menerus berada bersama pasien, dibilang garda depan ya, garda utama ya. Jadi yang di mana mungkin profesi lain ada yang mungkin dari jauh sekedar terima telepon menanyakan bagaimana kondisi pasiennya, tapi kita yang melihat betul, kita yang langsung melihat bagaimana kondisi pasiennya, kita yang melaporkan bagaimana, jadi mereka percaya dengan apa yang kita kaji, apa yang kita laporkan gitu ya. Dan kita harus bangga di sini sebagai perawat yang memberikan asuhan. Baik, kita mungkin mulai saja ya.
Dimulai dengan slide next, boleh dilanjut. Tujuan pembelajaran kita saat ini ya harapannya kita semua ya bisa memahami ya peran kita sebagai pemberi asuhan pada anak dengan penyakit kronik ya khususnya di masa pandemik ini karena memang banyak sekali keluhan-keluhan dari masyarakat terkait penyakit kronis yang memang akhirnya menjadi di nomor 2 kan atau istilahnya tertunda penanganannya karena memang COVID ini. Jadi mungkin karena harus diperiksa dulu PCR-nya gitu ya, atau sebab-sebab lainnya ya. Biasanya juga karena mungkin kegawatannya yang lebih diutamakan itu kan sudah umum seperti itu. Tapi seringkali masalah-masalah harus dibuktikan PCR negatif itu membuat memang menjadi kendala gitu ya pasien-pasien dengan penyakit kronis. Ya, jadi mudah-mudahan sih dengan kita sama-sama diskusi seperti ini juga kita memberikan membukakan pandangan hati kita ya bahwasanya memang setiap orang berhak mendapatkan asuhan yang sama gitu ya. Ini sudah tampak ya di layar ada gambarnya bagus ya. Ini virus corona ya. Ya di situ sangat kompleks ya proteinnya itu sangat kompleks. Oke, dilanjut aja di skip. Mungkin data COVID, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian sudah selalu update ya. Ini saya ambil data yang kemarin ya. Bahwasanya memang kita belum lewat dari masa waspadanya ini. Jadi betul-betul kita masih harus melakukan pemutusan mata rantai penyebaran. Karena memang meskipun PSBB berkali-kali diterapkan, kemudian dilonggarkan, diterapkan, dilonggarkan lagi ya. Tapi ya itu dia, karena memang disiplinnya kita semua yang belum sesuai dengan apa yang seharusnya, sehingga ini masih berlanjut ya, masih berlarut-larut ya. Kita lihat datanya di slide berikutnya mungkin. Dari data itu ada yang dirawat itu 65.314. Oke. Oke, dari data itu di situ ditemukan yang meninggal itu datanya 11.667 dari 3,597% yang terkonfirmasi gitu ya. Dan ada yang sembuh memang, yang sembuh itu 247.667, yaitu 76% dari yang terkonfirmasi. Ya, ini ada 3 besar provinsi yang paling banyak ya ditemukan data pasien COVID terkonfirmasi. Oke, boleh dilanjut? Ya, tadi ya datanya DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Oke, kemudian bagaimana pada anak ya? Ya memang data ditemukan di kita itu data anak memang belum datanya itu tidak banyak ya angkanya, tapi ternyata di Indonesia itu data pasien COVID anak itu tertinggi di Asia Pasifik gitu ya. Nah ini data yang diambil per bulan Juli ya, Juli 2020, IDAI ya menemukan datanya bahwa dari 2.712 anak di Indonesia yang positif corona, 51-nya meninggal ya. Dari 2.712 itu yang terdistribusinya dari 12% usia neonatus ya 0 sampai 28 hari, kemudian 33% usia 29 hari sampai dengan 11 bulan 29 hari ya, jadi kurang dari 1 tahun ya. Kemudian 25% usia 1 tahun sampai dengan 29 hari, kemudian juga 12% usia 6 sampai 9 tahun 29 hari, kemudian juga terakhir sisanya 18% itu anak usia 10 sampai dengan 18 tahun. Itu distribusi pasien-pasien anak yang terdampak atau terkonfirmasi corona. Oke, selanjutnya apa sih yang kita mesti lakukan gitu ya. Jadi memang kenapa pasien pasien anak yang mengalami penyakit kronis itu menjadi sepertinya kok seolah-olah
diabaikan. Sebenarnya bukan juga diabaikan, tapi memang mengingat begitu dahsyatnya ya apa namanya penyebaran COVID itu kemarin ya, dan sampai sekarang maksudnya. Jadi mengingat penyebarannya itu yang begitu cepat dan kemudian ketika sudah terinfeksi juga, apalagi pasien-pasien anak yang kronis itu berarti kan sudah ada komorbid gitu ya. Nah itu efeknya menjadi sangat berat ya, menyebabkan kematian lebih cepat gitu. Oleh sebab itu dari IDAI dianjurkan bahwa kalau tidak ada kondisi darurat, sebaiknya ditunda ke dokter apa saja sih? Itu misalnya demam tinggi ya, yang lebih dari 3 hari. Ya 3 hari atau lebih ya. Kemudian diare dan muntah yang terus-menerus yang berisiko dia mengalami dehidrasi gitu. Terus ada tanda-tanda sesak nafas, anak dia tidak mau makan dan minum. Lalu ada perdarahan yang banyak. Kemudian juga ada kemerahan seluruh tubuh, bentol mungkin karena risiko apa namanya respon alergi mungkin ya atau yang lain-lainnya. Jadi itu salah satu tanda yang harus segera dibawa. Selain itu juga kejang ya, kejang 2 kali atau lebih di rumah ya, baik dalam kondisi baik pada saat dia bayi ataupun pada saat jadi kita mungkin apa curiganya kejang demam atau epilepsi itu tetap kalau sudah 2 kali di rumah kejang langsung dibawa ke rumah sakit, ke emergensi ya. Kemudian terjadi penurunan kesadaran atau anak menjadi tidak aktif ya, tidak aktif itu seperti bengong atau pokoknya intinya terjadi penurunan kesadarannya. Kemudian juga untuk imunisasi itu juga kalau memang ada yang dapat ditunda itu ditunda. Dari Kementerian Kesehatan mereka sudah membuatkan protokolnya ya protapnya untuk imunisasi. Jadi ini sebenarnya yang menyebabkan kenapa sih gitu kan kalau pasien kronik, pasien anak dengan penyakit kronik kok seperti diabaikan? Sebenarnya bukan diabaikan, tapi memang jikalau tidak darurat baiknya ditunda dulu gitu. Karena yaitu risikonya lebih besar ketika dia datang ke fasilitas kesehatan atau ke rumah sakit ya. Risiko terpaparnya menyebabkan dia juga menjadi sangat rentan untuk terkena dan ketika sudah terkena juga menjadi sangat berat dan menyebabkan kematian. Oke, bisa dilanjut? Oke, peran perawat ini sudah pernah kita review aja ya. Perannya itu sudah cukup banyak juga. Yang pertama sebagai pemberi asuhan, sebagai caregiver ya. Kemudian sebagai pembuat keputusan klinis, sebagai advokat ya, manajer kasus, rehabilitator, edukator. Edukator juga bisa disebut bisa lagi menjadi konselor atau menjadi penyuluh kesehatan, kemudian kolaborator, peneliti, dan change agent atau agen pembaharu. Dan ini kita akan bahas dari berbagai macam peran ini, kita ambil satu yaitu peran sebagai pemberi asuhan. Boleh lanjut? Sebagai perawat, sebagai pemberi asuhan, ini kita harus tetap fokus pada proses keperawatan ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mungkin jangan sampai bosan ya. Jadi rekan-rekan juga teman-teman tuh di rumah sakit gitu, aduh kita dulu tuh ketemunya proses keperawatan dari mulai SPK gitu ya, D3, S1, S2, kok di tempat kerja juga tetap ya. Ya itu adalah ciri dari keperawatan, bahwasanya kita bekerja juga memberikan asuhan dengan proses keperawatan yang holistik. Holistik itu bagaimana ya? Bio, psiko, sosio, spiritual ya. Jadi artinya kita memandang manusia itu secara utuh dan kita menetapkan diagnosis itu berdasarkan respon dari pasien gitu. Ya, boleh lanjut. Kalau dilihat proses keperawatan itu ya mungkin masih tetap ini ya hafal ya dari mulai pengkajian ya, pengkajian itu bisa dilakukan aloanamnesis dan autoanamnesis ya. Kemudian juga dari hasil pengkajian kita lakukan analisis data, kemudian kita tegakkan diagnosis keperawatan. Kemudian kita lakukan perencanaan, implementasi dan evaluasi, dan itu tidak berhenti di situ. Ini ada satu siklus, mana ketika kita evaluasi itu adalah suatu proses pengkajian ulang lagi gitu ya. Jadi bukannya putus saat itu. Jadi ini adalah suatu siklus. Oke, boleh dilanjut? Ya, penyakit
kronik pada anak itu banyak ya, tapi yang secara umum dan memang paling banyak ya, itu yang saya ambil contohnya ada pasien dengan keganasan atau kanker, kemudian gagal ginjal ya, DM, kemudian asma ya. Dan di sini peran kita ya sebagai pemberi asuhan ya, selain nanti kita memberikan kenyamanan, yang di awal kita adalah mengantisipasi, mencegah, mengenal, dan mengenangani kegawatan dari pasien-pasien anak yang mengalami penyakit kronik. Oke. Apa sih kegawatan yang terjadi? Sedikit kita ulas ya. Oke, lanjut kita ulas aja. Yang pertama kita bahas kanker ya. Oke, lanjut. Pasien-pasien kanker ya, itu yang sudah program kemoterapi di masa pandemik ini kami tetap menjalankan program kemo sesuai dengan jadwal. Jadi tidak ditunda karena itu akan berisiko juga ketika ditunda itu menyebabkan terapinya menjadi tidak efektif gitu. Hanya saja pasien-pasien anak kami diberikan apa namanya APD ya, jadi masker ya, tetap pakai masker dan tambahannya seringkali dipakai face shield. Jadi diajarkan cara cuci tangan yang benar, kemudian juga kita petugas kesehatannya pakai APD dan keluarga juga meskipun sebenarnya kita memakai konsep family center care ya. Jadi keluarga yang jadi untuk anak yang lebih besar, jika memang keluarga masih bisa menunggu di luar, dipersilahkan. Tapi jika memang keluarga minta untuk terus mendampingi, juga kita persilahkan dengan menggunakan APD juga. Dan kemudian kita tes dulu cara cuci tangannya setiap pasien, keluarga pasien yang ada, yang datang ke kita itu selalu kita lihat lagi apakah cuci tangannya sudah benar atau belum, caranya sudah benar atau belum gitu. Karena memang ini menjadi sangat-sangat penting sekali ya. Ya, makanya pandemik ini sukses mengajarkan kita untuk mencuci tangan dengan benar gitu ya. Karena seringkali kita cuci tangan selama ini asal ya, seperti kita cuci tangan di rumah makan Minang itu ya, cuman pakai kobokan gitu. Itu sudah biasa seperti itu. Jadi di sini kita diajarkan bagaimana sih cuci tangan itu ya, harus pakai sabun, air mengalir gitu ya. Atau kalau pakai hand sanitizer juga tetap dengan 6 langkah. Nah, kegawatan yang terjadi pada kanker ini yang paling banyak itu adalah sindrom tumor lisis ya. Jadi di sini terjadi lisis pada sel kankernya yang terjadi secara spontan. Ini terjadi karena kekacauan juga metabolisme sel DNA, fosfat, kalium, sitokin ya. Nah, ini kita harus pantau gejala klinisnya dan ada pemeriksaan laboratorium yang nanti kita lihat di slide berikutnya. Ya, ini biasa juga terjadi sebelum kemoterapi dimulai dan bisa terjadi setelah sampai 5 hari setelah kemoterapi. Puncaknya 24 jam sampai 48 jam setelah mulai ada gejala. Oke, boleh lanjut? Nah, ini efek dari lisis tumor itu terjadi hiperkalemia ya. Jadi di sini kita tahu kalau mengalami hiperkalemia itu kita bisa mengalami disritmia ya. Jadi irama jantung menjadi tidak beraturan. Kemudian terjadi kerusakan DNA ya, hiperurisemia, hiperfosfatemia. Kemudian itu mengakibatkan gagal ginjal. Kemudian adanya ikatan kalsium dan fosfat pada akibat dari lisis tumor sindrom lisis tumor ini akan menyebabkan hipokalsemia juga yang akibatnya anak menjadi kejang ya, dan efek-efeknya juga ada juga disritmia dan gagal ginjal. Nah, tumor lisis ini akan mengeluarkan sitokin ya. Sitokin ini akan menyebabkan multi organ failure ya. Jadi ini efek dari terjadinya tumor lisis sindrom ini ya sangat berat ya. Oke, sambil dilanjut. Ini sangat berat ya, betul-betul ini mengakibatkan kematian pada anak kita ya, terutama yang pasien-pasien dengan leukemia. Ini seringkali di kami ya, kejadian meninggal karena ini. Boleh lanjut? Ini sudah ini ya. Nah, kemudian yang perlu dipantau. Ini ya tugas kita sebagai pemberi asuhan. Ya, karena tadi teman-teman, saudara-saudara sekalian bahwasanya kita sangat diandalkan
kita sangat diandalkan, mata kita sangat diandalkan untuk mengkaji, untuk memantau, untuk mengobservasi pasien kita secara benar gitu ya. Ketika kita melakukan pengkajian yang akurat, maka dokter akan menegakkan diagnosis dengan akurat gitu ya. Dan diagnosis kita juga tentunya menjadi sangat akurat gitu. Jadi artinya ini sangat penting bagi kita untuk melakukan latihan lagi bagaimana sih tanda-tanda terjadinya kegawatan pada penyakit kronis A, B, C, dan D gitu ya. Nah, pada tumor lisis syndrome ini kita kaji tingkat kesadaran ya. Biasanya memang terjadi penurunan kesadaran. Vital sign bisa juga tadinya awalnya heart rate-nya takikardi, kemudian lama-lama dia beradi. Ya, kemudian ada keluhan nyeri abdomen, biasanya itu terjadi tumor lisis pada tumor di area abdomen gitu ya. Kemudian terjadi nyeri punggung ya, atau mungkin ada muntah, ada kejang, ada kram, diare, kemudian juga terjadi dehidrasi ya, atau spasme otot. Nah, ini kalau kita sudah menemukan tanda-tanda ini dan kita laporkan ya, makanya mungkin dokter akan segera melakukan pemeriksaan. Misalnya, oh ya udah CT scan kepala ya, ternyata ditemukan pada hasil CT scan-nya atau CT scan abdomen. Jadi ketika kita sudah menemukan data ini, kemudian kita segera laporkan, itu bisa cepat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaannya apa saja? Mungkin boleh dilanjut slide berikutnya. Ya, tadi seperti tanda-tanda yang sudah ada, kita bisa cari atau lihat data dari laboratorium seperti nilai natrium, ya, nilai kalium, ya, jadi elektrolit ya, kalsium ion, kreatinin, asam urat juga, kemudian fosfat, hitung jenis leukosit, pH darahnya, asam laktat, dan untuk aritmianya dilihat dari pemeriksaan EKG atau dengan tadi CT scan gitu ya. Oke, lanjut. Selain dari tumor lisis syndrome, masalah berikutnya pada kanker yang sangat juga kita waspadai adalah hiperleukositosis ya, di mana nilai leukosit itu lebih dari 100.000 per WL. Kemudian di situ tampak ya ada blast ya, blast myeloblastia itu meningkat ya. Kemudian juga biasanya viskositas darahnya juga meningkat. Nah, terjadi kerusakan dinding pembuluh darah. Ya, jadi leukosit juga yang menjadi lebih banyak lagi itu menyebabkan juga bisa perdarahan pada sistem susunan saraf pusat dan pada pulmonal atau paru-paru. Oke, lanjut. Nah, ini ya bisa dilihat di sini kalau pada hiperleukositosis ya, di mana leukositnya meningkat, terjadi perfusi yang buruk, maka anak mengalami hipoksia. Kemudian dari hipoksia akan terjadi metabolisme anaerob, dari itu ditandai juga dengan asidosis ya, nanti dari AGD-nya, kemudian juga akan terjadi kerusakan di darah. Ada iklan sebentar. Ya, jadi seringkali gitu ya pasien anak kita itu yang dengan leukemia itu terjadi perdarahan, ya kalau yang masif akan kelihatan. Ya, itu kita biasanya kalau sudah terdetek di awal ada hiperleukositosis, maka anak akan ditempatkan ke ruangan yang intensif ya. Mungkin dia di high care atau di PICU ya. Ya, jadi harus cepat diatasi karena kalau memang tidak teratasi akan menyebabkan perdarahan ya. Kalau perdarahan masif kelihatan, kalau perdarahan di otak itu ditandai dengan penurunan kesadaran gitu ya. Nanti akan dilihat dari hasil CT scan-nya. Oke, lanjut. Data atau gejala yang tampak berikutnya itu kelihatan pada kondisi-kondisi kalau dia di susunan saraf pusat dia akan pusing, penglihatan kabur, kemudian ada nyeri pendengaran atau terjadi tinnitus ya. Kemudian ada ataksia ya, delirium, kemudian ada distensi vena di perifer atau ada pendarahan retina. Ini juga yang paling banyak itu di kasus di kami itu terjadi pendarahan di retina. Nah, untuk di parunya sendiri sangat jelas kalau paru itu ya akan tampak sesak ya, dyspnea ya, ada hipoksia dan bahkan terjadi gagal nafas. Nah, apa sih yang harus kita pantau kalau begitu? Boleh dilihat slide berikutnya.
Nah, tentu tanda-tanda vital ya dilihat, diobservasi secara rutin gitu ya. Kemudian juga nyerinya gitu, karena biasanya juga ditandai dengan nyeri yang hebat ya. Kemudian pemeriksaan darah rutin ya, darah lengkap ya, urin dilihat pH urinnya, kemudian keluhan sesak nafas atau terlihat secara objektif dia dyspnea gitu ya. Kemudian adanya hipoksia, dilihat dari ada nggak cyanosisnya, kemudian capillary refill time, bagaimana SpO2-nya gitu ya, atau kalau dilihat dari AGD ya, saturasi oksigennya dari nilai AGD. Ya. Kemudian ada tanda keluhan-keluhan penglihatan kabur ya, pada saat pemeriksaan fisik ada hepatomegali, splenomegali, kemudian adenopati, mata kabur, dan kita observasi intake output cairan. Ya seringkali memang maaf kita itu perawat agak-agak jarang melakukan pemeriksaan fisik yang waktu kuliah mah kita hafal ya, jadi melakukan inspeksi, palpasi, perkusi ya, auskultasi, tapi seringkali ya, maaf teman-teman kita itu ketika di tempat kerja itu sudah mulai agak melupakan itu ya. Kita selalu mengandalkan lab ya, penunjang-penunjang lainnya itu betul, tapi baiknya tetap kita mengasah keahlian kita dalam melakukan pemeriksaan fisik. Bagaimana sih splenomegali itu, hepatomegali itu bagaimana, kemudian juga tentu memang kita bisa membaca atau menginterpretasikan hasil-hasil pemeriksaan penunjang. Oke, lanjut. Kegawatan berikutnya pada keganasan itu ada di IC ya, mungkin nggak asing ya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian ya, disseminated intravascular coagulation. Jadi di sini ada yang karena perdarahan ya, jadi di sini juga bisa menyebabkan pendarahan masif juga ya. Di sini ada juga karena konsumsi platelet dan faktor pembekuan darah, juga terjadi mikroangiopati, kemudian juga terjadi hiperfibrinolisis. Nah, etiologinya bisa juga karena sepsis. Biasanya pada anak yang sepsis ini nggak biasa, maaf. Maksudnya ini dari pasien-pasien sepsis bisa saja mengalami di IC. Nah, pada anak yang leukemia juga itu sering juga mengalami di IC. Kemudian juga metastase dari tumor yang solid. Oke, lanjut. Nah, bila terjadi perdarahan masif pada di IC ini, inilah penyebab kematian yang cepat pada anak. Jadi, kalau seandainya di awal mungkin kita bisa mendetek ya, jadi sebenarnya di IC juga itu sebenarnya prosesnya sebenarnya agak lama juga. Jadi kalau kita bisa detek, kita bisa lakukan pengkajian secara dini, secara akurat ya. Ya, insya Allah ya, mudah-mudahan bisa diketahui lebih awal. Oke, lanjut. Ya, tadi ya di IC itu bisa terjadi karena sepsis atau karena keganasan ya. Nah, dari proses itu terjadi akan terjadi aktivasi koagulasi secara sistemik sehingga terjadi deposisi fibrin di intravaskuler secara luas. Dan kemudian juga menyebabkan trombosis dan kegagalan organ. Jadi ketika terjadi trombosis lepas ya, trombosnya lepas, kemudian mungkin nyangkut di jantung gitu ya, itu bisa menyebabkan gangguan di jantung, serangan jantung, atau kalau dia lepas di otak dia menyebabkan serangan di otak seperti stroke. Nah, kalau dia itu selain dari deposisi fibrin, ini juga karena akibat dari aktivasi sistemik tadi ya, koagulasi secara sistemik, ini menyebabkan konsumsi platelet dan faktor pembekuan darah. Nah, sehingga akibatnya apa? Jika terjadi perdarahan, maka menjadi perdarahan yang masif dan itu bisa menyebabkan kematian yang cepat. Apa sih yang harus dipantau kalau kayak gitu? Lanjut ya. Ya, yang harus dipantau pada kondisi-kondisi yang kita curiga di IC sama tanda-tanda vital, ya dilihat tadi capillary refill time-nya, nadinya juga gitu ya. Kemudian penurunan kesadaran, dilihat apakah ada penurunan kesadaran, mimisan atau epistaksis, melena. Nah, seringkali juga itu ya yang paling cepat itu kondisi melena ya, biur langsung banyak akhirnya kekurangan langsung ya, hipovolemik. Jadi shock hipovolemik menyebabkan kematian yang cepat ya.
atau mungkin hematuri. Hematuri juga kelihatan jelas sekali ya hematurinya, jadi bukan gross, tapi betul-betul kelihatan urinnya tuh merah betul. Atau kelainan di kulit ya, bisa dilihat di situ ekimosis ya, seperti itu ya di gambar. Oke, lanjut. Nah, selain itu juga kita lihat ada juga kegawatan disebut febrile neutropenia ya. Ya, ini juga yang paling penting segera dibawa ya ke emergensi ya. Ini seperti serangan jantung atau stroke. Jadi harus segera dibawa ke emergensi, ke gawat darurat. Apa sih yang kita lihat dari febrile neutropenia ini? Boleh lanjut slide-nya. Ya, demam ya dilihat ya. Demam suhunya 38 ya, lebih dari 38 ya, 1 kali dalam sehari, atau juga bisa dalam 24 jam itu 38,0 2 kali sehari. Ya, dilihat dari ANC-nya atau absolute neutrophil count-nya ya. Di situ dilihat kategori ringan itu kalau ANC-nya ya 1000 sampai dengan 1500 ya, kalau sedang ANC-nya kurang dari 500 sampai dengan 1000 ya, atau kalau berat itu dia kurang dari 500. Nah, ini terjadi pada, sambil lanjut, terjadi pada sebagian besar 70% pasien kanker ya. Dan ini banyak sekali terjadi pasien ALL. Ya, kemudian juga ini 71,2% pada pasien yang mengalami kemoterapi udah fase induksi. Nah, jadi dari situ kita bisa lihat, lanjut slide, kita bisa lihat apa sih yang harus kita cek, yaitu tadi suhu tubuhnya, kemudian pemeriksaan darah lengkapnya, hitung jenis leukositnya, ya kultur darah, kultur urinnya, kemudian dilihat dari secara klinisnya, penapasannya bagaimana, kemudian saluran pencernaannya bagaimana, kulit, kemudian ototnya, muskulernya ya, kemudian sarafnya, terus urinnya, dan bagaimana kondisi oralnya. Oke, lanjut. Oke, sama ya, tetap vital sign dilihat. Kemudian ada nggak sih tanda-tanda infeksi lokal maupun tanda infeksi sistemiknya. Nah, pemeriksaan labnya dilihat dari itu tadi ya sudah. Tambahannya adalah PCT atau prokalsitonin, CRP, dan adanya ronsen torak. Nah, itu tadi kita bahas sedikit tentang kanker ya. Kemudian kita lanjut ke kondisi kronis berikutnya adalah gagal ginjal kronik ya. Ini banyak sekali ya, sangat prihatin, banyak sekali sekarang anak-anak Indonesia yang sudah mengalami gagal ginjal, masih kecil-kecil umur 4 tahun sudah gagal ginjal. Ya Allah, betul-betul ya. Jadi pada saat seringkali itu kami kaji, ternyata memang anaknya itu sering minum minuman yang berwarna, yang kemasan, yang ya minuman-minuman, tahulah ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, minuman yang tidak sehat itu ya. Atau juga dia berkembang dari pasien-pasien anak kita yang nephrotic syndrome gitu ya. Nah, ini di Indonesia itu katanya datanya itu sudah banyak ya. Ada 212 anak mengalami gagal ginjal dan menjalani terapi hemodialisis atau peritoneal dialisis gitu. Dan ini kematiannya 23,6%. Ya memang ini kebetulan kami juga belum lama kehilangan pasien kami yang anak-anak yang sudah rutin dilakukan HD dan sudah begitu dekat ya dengan kami, tapi kita lihat tadinya awalnya ini anak survive, ini keren, motivasinya bagus. Jadi kebetulan anaknya suka kita dikasih motivasi, sugesti positif, itu anaknya suka gitu. Tapi kemudian dapat kabar dia meninggal di rumah sakit lain gitu ya, masuk ke emergensi. Yaitu lanjut. Jadi gagal ginjal ini banyak sekali ya pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit. Artinya terjadi karena komplikasi dari penyakit lainnya gitu ya. Kalau untuk di anak-anak yang mengalami penyakit kronis, jadi bisa saja efek dari terapi yang diberikan tapi tidak dengan pengawasan, atau tadi ya pada anak-anak yang DM ya. Jadi anak dengan DM tipe 1 itu juga ada yang jatuh dalam kondisi gagal ginjal. Nah, di sini terjadi peningkatan risiko morbiditas dan mortalitas tentu saja ya. Dan ini meningkatkan lama rawat di PICU. Angka kematiannya juga tinggi ya, masih 46%. Ini 4-5 kali lebih tinggi dari risiko kematian lainnya. Oke, lanjut saja.
Mungkin sih sebenarnya sudah dipelajari mungkin khusus untuk penyakit ini. Jadi hanya review-review saja ya. Mungkin di skip aja, ini fungsi ginjal sudah tahu ya di anatomi fisiologi gitu ya. Nah, kita lihat kalau misalnya kita langsung mungkin pemantauannya saja. Boleh lanjut slide berikutnya. Ya, kalau dilihat pemantauannya apa aja sih? Ya kan kalau kita lihat peningkatan kreatinin serumnya biasanya kan kita lihat kreatininnya ya. Kalau sudah lebih dari 0,3 mg per desiliter dalam 48 jam peningkatannya ya, atau peningkatan kreatinin serum lebih dari 1,5 kali dari data dasar yang diketahui di awal ya, diduga timbul dalam 7 hari ya, atau volume urinnya kurang dari 0,5 cc per kilogram berat badan ya dalam 6 jam, itu sudah kita katakan terjadi kegawatan ginjal. Nah, yang dipantau apa aja sih? Dilihat ya, ada udem atau tidak gitu ya. Dilihat peningkatan berat badan juga. Jadi jangan juga disangka itu karena dia, wah ini nih nutrisinya bagus gitu, karena beda ya kelihatan. Walaupun berat badannya meningkat, tapi ketika dia mengalami gangguan fungsi ginjal itu kelihatan peningkatannya karena dia udem atau karena dia asites gitu itu kelihatan. Kemudian diobservasi juga ya, biasanya juga anak-anak itu kita ajarkan bagaimana sih menilai warna sebagai edukator ya. Selain kita memang memberikan asuhan, bagaimana memberikan terapi insulin dengan benar ya, dengan benar nih maaf, karena memang kadang sepele tapi seringkali kita ketika memberikan suntikan yang pen itu tidak betul-betul udara sampai keluar gitu, sehingga sebenarnya dosis yang disuntikan kepada anak itu suka kurang gitu. Jadi artinya itu perlu betul-betul di di diperhatikan gitu, diperhatikan ya. Karena gini, ini kenapa sih kok grafiknya, kenapa sih ini kok tidak turun-turun, misal kok tidak, ini kenapa sudah dikasih dengan dosis sesuai tapi kok tidak turun gitu. Ketika dinaikkan lagi ternyata langsung hipo gitu. Jadi itu kita perlu koreksi gitu. Apakah dalam memberikan dosisnya kita sudah tepat gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan juga. Ya. Kemudian tadi maaf belum. Jadi yang pada DM itu kasusnya yang banyak itu hipoglikemi, hiperglikemi, dan KAD ya, ketoasidosis diabetikum ya. Tapi tadi yang saya ceritakan banyak datang itu dalam kondisi hiperglikemi dan KAD. Karena apa? Ya itu tadi secara kesadaran anak-anak kita masih sulit untuk dipantau makannya gitu ya. Jadi masih jajannya masih ya, pokoknya masih kata orang tuanya, susah. Nah, di sini seringkali saya mainkan hipnoterapinya di sini, membuat anak-anak menjadi terbuka kesadarannya dan menjadi lebih disiplin ya dalam hal melakukan diet yang sesuai gitu. Jadi ini main hipnoterapinya di sini. Oke, lanjut. Tadi juga CKD juga sebenarnya ada juga yang tadi yang saya bilang anak yang senang dikasih sugesti itu dia kan sulit untuk minum, dia dibatasi kan 500 cc pada 24 jam. Susah karena dia tuh senang minum banyak gitu kan. Akhirnya dihipno, kemudian diberikan sugesti bahwasanya dalam 24 jam dia cukup minum 500 cc dan sangat cukup untuk dia sehingga dia tidak membutuhkan tambahan minuman lagi. Itu juga berhasil waktu itu ya. Oke. Nah, untuk pasien DM ini kita ajarkan juga kepada orang tua, kepada anak ya, bagaimana mendeteksi tanda-tanda hipoglikemi. Kita ajarkan dulu bahwa biasanya mereka kita ajarkan cara melakukan pemeriksaan mandiri. Nah, melakukan pemeriksaan mandiri dan bagaimana menginterpretasikannya. Jadi gini, yang pertama kali kita ajarkan adalah bagaimana cara membaca. Karena seringkali nih, bukan sering sih, pernah gitu ya. Jadi pasien, keluarga pasien tuh datang gitu, katanya sudah panik. Itu gulanya itu
500 berapa gitu. Ternyata itu dia bacanya terbalik. Jadi dia alat glukometernya itu terbalik dilihatnya, padahal 200 sekian gitu. Tapi duanya itu pas dibalik itu kayak 5 gitu. Jadi ajarkan dulu nih, ini cara pakai alatnya seperti ini. Kalau begini berarti yang terbaca adalah ini gitu kan. Kemudian kalau dia itu misalnya kita sebut itu dia itu hipo, misalnya kurang dari 70 misalnya gitu ya, atau kita sebut hiper misalnya gitu. Jadi intinya sih kita ajarkan bagaimana cara menginterpretasinya. Dan selain itu mungkin tadi yang sudah saya sebutkan, bagaimana tanda-tanda hipoglikemi itu kita berikan mereka itu apa namanya feel gitu, bagaimana bisa merasakan, oh jadi anak-anak yang sudah terlatih, mereka sudah ngerti, oh ini saya nih kayaknya hipo gitu ya, jadi udah terasa nih, oh ini kayaknya ada keringat dingin, oh kayak agak gemetar, nah kayaknya saya hipo gitu, itu sudah anak yang lebih besar sudah diajarkan seperti itu. Nah, pada hipoglikemi ini tubuh kita tidak cukup ya untuk memproses energi, jadi glukosanya tidak cukup ya untuk energi, dan ini bisa terjadi mendadak atau tiba-tiba. Oke, lanjut. Ini sudah diajarkan ya kayaknya ya. Jadi etiologi hipoglikemi ya bisa saja dari makannya yang kadang-kadang terlalu ketat. Ada juga kan ibu-ibu yang betul ketat membatasi makanan CDD, atau mungkin dia tidak nafsu makan gitu ya. Dia tidak nafsu makan sehingga makannya menjadi sedikit. Mungkin kondisi-kondisi yang giginya sakit atau segala macam itu biasanya menyebabkan dia makannya menjadi kurang. Nah, makan menjadi kurang, sementara obat gulanya tetap diberikan, ya obat suntikan atau obat oral OAD-nya tetap diberikan, gitu ya, sehingga itu bisa menyebabkan hipo, gitu ya. Oke, selanjutnya, oke itu sama aja sih, sakit berat juga iya, olahraga berlebihan juga. Intinya sih, kalau untuk pasien-pasien yang DM juga kita ajarkan bahwa pada mamanya jangan terlalu ketat, gitu ya. Jadi bukan berarti tidak boleh makan makanan berkalori atau karbo yang betul-betul tidak boleh, tapi memang dibatasi. Jadi jumlahnya yang disesuaikan dengan kebutuhan kalorinya. Jadi betul-betul kita rujuk kepada nutrisionis atau dietitian yang memang nanti akan melatih si mama atau keluarga atau orang tua bagaimana cara menyiapkan di rumah gitu ya. Nah, ini tanda-tanda hipoglikemi yang kita ajarkan kepada anak ya. Bagaimana dia bisa merasakan, oh kalau kondisi saya kayak gini, oh berarti saya lagi hipo, berarti cepat ya minum misalnya teh manis gitu ya. Oke, boleh lanjut? Oke, pencegahannya hipoglikemi ini bisa dengan makan yang sesuai, boleh ya, makan sesuai dengan aktivitas. Jadi jangan makannya sedikit, olahraganya banyak gitu ya. Jadi nanti juga menjadi hipo. Atau kadar gulanya harus dipantau juga ya. Jadi kalau seandainya memang selama masa pandemik ini kita ajarkan juga kepada mama untuk melakukan pemantauan secara rutin. Jadi bukan dipantau kalau misalnya ada gejala atau ada keluhan saja gitu ya. Jadi kita ajarkan mungkin dipantau Senin Kamis, atau ketika misalnya kapan dia kontrol ke dokter gitu kan. Misalnya kontrolnya hari misalnya kontrolnya tanggal 10. Jadi nanti tanggal 7, 8, 9-nya dicek gula darah 3 hari berturut-turut gitu. Supaya nanti dokter punya data gitu, kira-kira dia itu bagaimana grafik untuk gula darahnya, glukosa darahnya itu. Kita ajarkan seperti itu. Oke, lanjut. Untuk hiperglikemi bagaimana ya gitu. Nah, itu kita katakan dia hiperglikemi, oke next. Kalau glukosa darahnya lebih dari 200, dan ini kalau tidak ditangani itu terus-menerus bisa menyebabkan namanya ketoasidosis diabetikum ya. Nah, ini paling sering ya terjadi pada anak, karena itu tadi ya, anak masih belum kooperatif untuk bisa mengikuti diet yang dianjurkan gitu ya. Atau yang anaknya sangat aktif sekali, ini seringkali juga ya anaknya aktif sehingga jadinya tuh hipo, nah dia itu tadi exercise-nya atau aktivitas terlalu berlebihan gitu. Sementara intake-nya sudah dijaga atau disesuaikan gitu. Oke, lanjut. Nah, ini penyebabnya dari hiperglikemi bisa karena penghitungan dosisnya juga, atau pemberian dosis yang tidak tepat masuk ke pasien ya, atau memang udah insufisiensi insulin, atau ada infeksi atau sakit yang lain gitu ya.
atau respon stres. Itu seringkali gitu, aduh ini dietnya udah ketat, olahraganya udah sesuai, kayaknya semuanya udah oke, tapi kenapa kok masih hiperglikemi terus ya, gitu kan. Nah, ini kita bisa kaji psikososialnya. Apakah anak itu ada masalah, mungkin dalam hubungan sosial, mungkin ada masalah di sekolah gitu ya, atau di rumah gitu. Jadi kita kaji juga psikologisnya gitu, karena itu juga berefek terjadi peningkatan insulin atau memang dia artinya di sini membuat glukosanya juga tetap tinggi ya. Jadi respon stres itu tadi. Oke, lanjut. Gejalanya apa aja sih kalau hiperglikemi? Ya, kalau kita kenal dengan trias ya, dia kalau belajar DM gitu ya. Jadi dia itu sering haus, sering lapar gitu ya, dan sering pipis gitu ya. Itu tanda yang umumnya. Nah, tapi kita ajarkan juga bagaimana melakukan pemeriksaannya gitu ya. Kemudian juga dilihat dari kalau pemeriksaan labnya kan dari urinnya, dari darahnya gitu ya. Kemudian kelihatan sulit konsentrasi atau juga jadi sulit tidur gitu ya. Nah, kalau pada ketosis ya itu terjadi karena memang ada keton itu adalah badan-badan atau pembuangan ya dari yang dihasilkan dari metabolisme lemak gitu. Nah, ketosis itu artinya adalah adanya keton dalam tubuh kita ya. Di sini kita katakan ketoasidosis ya, karena adanya pada pemeriksaan itu keton lebih dari 7 atau dilihat dari pemeriksaan AGD itu pH darah itu kurang dari 7,3 ya. Jadi terjadi itu disebut apa namanya kondisi ketosis. Oke, lanjut. Asidosis itu apa? Kan ada ketoasidosis gitu ya. Asidosis itu asid ya, asam, peningkatan kadar asam pada darah ya. Kita lihat dari pemeriksaan AGD itu bikarbonatnya ya 3 sampai 15 atau pada pH darah kita juga bisa lihat di situ kalau pH-nya kurang dari 7,35. Nah, kita lihat tanda gejala yang kelihatan khas itu adalah penapasan kusmul gitu, cepat tapi dalam. Kemudian tampak juga seperti bingung, letargi ya, ada juga nyeri abdomen ya gejalanya. Kemudian pada pemeriksaan darah kita lihat dari nilai AGD-nya dan nilai elektrolitnya. Oke, lanjut. Ya, ini kondisi seperti lingkaran gitu ya, hiperglikemi itu akan menyebabkan asidosis dan ketosis gitu ya, ketoasidosis makanya disebut ketoasidosis diabetikum. Oke, lanjut. Tadi tanda-tandanya ini yang khas sekali kita rasakan ya, mungkin sekarang lanjut boleh. Karena pakai masker jadi kurang terasa gitu ya nafas bau keton. Tapi biasanya sih orang itu sendiri akan merasakan, dan kita yang kalau dekat itu juga biasanya cukup merasakan nafasnya beda ya, baunya kayak buah gitu ya. Kemudian juga terjadi dehidrasi. Ya, dehidrasi, kemudian rasanya tuh kalau dehidrasi itu kan mulut tuh kering gitu, rasanya haus terus. Rasa mual, kemudian ada muntah, kemudian ada letargi. Nah, ini saudara-saudara sekalian kalau ada tanda seperti ini kita sudah waspadai terjadinya KAD. KAD ini lanjut, dia itu diklasifikasikan dengan sedang berat berdasarkan nilai AGD-nya ya, nilai pH dan nilai bikarbonatnya. Oke, lanjut aja. Pada pengkajian yang akan ditemukan biasanya terjadi mual, muntah, kemudian banyak pipis ya, poliuri, polidipsi ya, haus terus, kehilangan berat badan, terus kemudian napas berketon, nyeri abdomen, letargi dan koma ya, itu tadi sudah dibahas ya. Lanjut. Ya, kita lihat juga di situ pada pemeriksaan fisik kita lihat tanda vitalnya, bagaimana membran mukosanya, jadi dikaji ya tanda-tanda dehidrasinya, KPWR real time, kemudian kulitnya bagaimana ya, warna kulitnya, kemudian suhunya bagaimana, turgornya baik atau bagaimana gitu ya. Kemudian asidosis kita lihat dari napas bau ketonnya, napas yang tadi, yang kusmul tadi ya. Kemudian juga dari status mental kita lihat apunya. Oke, biar lebih ini mungkin saya pengen saudara-saudara ketik di chat ya. Apu itu apa ya? Saya tunggu dulu biar kita saling interaktif. Ayo.
APU itu apa? Ya, silakan di chat jangannya APU. Ya. Silakan mahasiswa semuanya. Kalau pemeriksaan GCS sudah ini ya, sudah biasa ya, sudah tahu. Ayo siapa? Ini nanti yang ini yang pertama dan benar dapat hadiah nih Bu Ana. Iya, dapat hadiah ya Bu. Hadiahnya apa? Diskon gitu ya? Latihan hipnoterapi. Surprise. Ya, memang kalau kita sambungkan dengan hipnoterapi ini, ya insya Allah sangat-sangat membantu di era pandemik ini ya. Dalam hal mengoptimalisasi imun. Bukan menaikkan imun ya, karena imun itu jangan dinaik-naikin ya, itu beresiko. Kalau menaik itu kan enggak terkoordinasi dengan baik khawatir. Jadi kita bahasanya adalah optimalisasi imun. Jadi imunnya menjadi optimal. Gimana caranya? Yaitu dengan kita berelaksasi progresif, memberikan sugesti gitu ya. Itu relaksasi progresif aja itu luar biasa efeknya di kita. Jadi pasien-pasien juga bisa otot-ototnya rileks, kemudian secara fisik dan psikis betul-betul mendapatkan kenyamanan gitu. Kemudian juga untuk nyerinya gitu, ketika pasien-pasien kronik kita ini merasakan nyeri, ya ini luar biasa gitu ya. Luar biasa, wow, ini siapa namanya? Afifah Nadia Balkis. Iya, betul sekali ya. Jadi jangan lupa, karena memang jujur aja kita tuh lebih sering ke GCS gitu ya. Nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi artinya kita semuanya juga tahu bahwa kita juga lakukan pengkajian ini dengan metode APU ya, atau boleh V-nya duluan, boleh P-nya duluan, sama aja ya. Ya. Oke, jadi di sini kita selalu ingat untuk melakukan pengkajian yang mendalam. Janganlah nunggu dikeluhkan, tapi kita yang lakukan pemeriksaan, kita yang menggali keluhan ya, menggali keluhan pasien, menggali perasaan ketidaknyamanan gitu ya. Oke, ini sih udah nih, nanti Afifah aja nih. Afifah dapat hadiah. Hadiahnya tunggu nanti. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih yang sudah menjawab, Afifah, Sandy. Oke. Ya. Oke, kita lanjut ya. Dapat nilai bonus ini ya, mahasiswa yang menjawabnya dapat nilai bonus Bu Mel. Asik, alhamdulillah dapat bonus. Sekarang orang lagi menunggu bonus ya, 10-10. Ya. Oke, kemudian pemeriksaan fisik berikutnya ya kita lihat tanda infeksi atau tanda lokal infeksi atau sistemik infeksi ya. Jadi itu yang kita lakukan sebagai pemberi asuhan. Saya tekankan itu kenapa? Karena kita tidak, ibaratnya selama ini kita itu terlalu fokus pada melaksanakan tindakan delegasi gitu. Sementara yang paling dibutuhkan saat ini adalah bagaimana mengandalkan critical thinking kita ketika kita melakukan pemeriksaan fisik gitu. Nah, terutama di anak, apalagi anak yang belum bisa mengeluhkan, belum bisa menyampaikan apa yang dia rasa gitu ya. Jadi ketika anak itu terjadi suatu perubahan, nih kita misalnya ngelihat dia kemarin dia itu agak ini pas kemarin kita lihat, kemudian kita lihat hari ini kok kelihatannya dia agak pucat ya, gitu kan. Nah, kita sudah curiga gitu, agak pucat. Kita laporkan kepada dokter. Dok, saya lihat kondisi anak ini sekarang pucat. Apakah boleh kita lakukan pemeriksaan H2TL, misalnya HB gitu kan. Nah, itu yang ternyata pas diperiksa, oh iya HB-nya turun banget, HB-nya ada misalnya berapa gitu. Kemudian kita lihat, oh ternyata ditanya ke ibunya, iya BAB-nya kemarin itu. Nah, kalau nggak ditanya seringkali ibu tidak menyampaikan atau lupa gitu. Jadi kadang-kadang gitu, kalau kita tuh setiap pagi, jujur kita kalau keliling ya, overan itu jangan cuman mengoverkan apa yang mau dikerjakan, tapi
sambil menyapa pasiennya, tanyakan bagaimana, ada keluhan apa, semalamnya bisa tidur atau tidak, makannya bisa atau tidak, seberapa makannya. Itu harus disempatkan bertanya. Karena seringkali mungkin dari segi budaya kita ya, kita seringkali gitu, kalau saya amati masyarakat atau pasien-pasien saya lah, keluarga pasien yang ada di tempat saya itu, kalau kita tidak tanya itu tidak keluar datanya gitu. Jadi kadangkala lewat, kita kehilangan data yang data itu ternyata itu sangat penting buat tegakkan diagnosis gitu. Jadi ini perawat-perawat yang sangat-sangat dibutuhkan adalah perawat-perawat yang mampu melakukan pemeriksaan fisik secara tepat, secara akurat dan secara cepat ya untuk bisa mengatasi masalah pasien atau klien dengan segera. Itu peran yang sangat penting sebagai pemberi asuhan. Nah, selanjutnya baru kita memberikan intervensi. Nah, intervensi juga ya ketika pasien kita ya yang di kondisi kronis itu banyak sekali yang keluhannya adalah merasakan nyeri. Nah, nyeri juga gitu ya. Jangan begitu katanya baru nunggu keluhannya nyeri gitu. Oh ya nyeri. Dok, ini pasiennya nyeri. Mau dikasih apa? Gitu kan. Ya udah kasih paracetamol misalnya segini-segini. Nah, janganlah langsung begitu. Lakukan pengajian nyeri secara akurat, pakai RST, kemudian juga kita lakukan teknik nyeri, manajemen nyeri non farmakologi yang bisa kita lakukan. Teknik relaksasi nafas dalam yang paling simple ya. Distraksi ya, kemudian juga guided imagery. Lakukan yang bisa kita lakukan sambil menunggu, karena apa, seringkali kita telepon nunggu dokternya datang tapi resep kan nunggu resepnya ngantri, itu begitu lama. Bayangkan pasien kita dibiarkan berlama-lama mengalami nyeri, bayangkan kalau itu kita, bayangkan kalau itu anak kita ya. Jadi sedapat mungkin ya, bagaimana kita itu katanya sekarang era BPIS. BPIS itu ada yang tahu nggak ya? BPIS. Mungkin boleh diketik lagi di chatnya. BPIS. Era BPIS, BPJS iya BPJS, tapi sekarang eranya ke BPIS. BPIS. Karena sebenarnya perawat itu sudah lama menerapkan itu. Jadi dari akreditasi rumah sakit menetapkan, oh sekarang eranya BPIS. Oh, perawat itu sudah dari zaman dahulu kala sudah BPIS. Sudah BPIS, sudah lama. Empati. Sudah empati. Sudah memikirkan bila pasien itu saya. Jadi BPIS itu bila pasien itu saya. Ketika kita membayangkan bahwa itu yang lagi berbaring di situ adalah anak saya. Itu adalah saya. Tentunya kita akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Pasti begitu kan? Nah, jadi harapannya seperti itu, saudara-saudara sekalian ya, teman-teman mahasiswa. Jadi ayolah gitu, kita asah lagi empatinya kita ya. Gimana kalau kita tuh nyesek, kita kecolongan, aduh kenapa saya nggak ngeh kalau sebenarnya harusnya saya periksanya ini. Nah itu kenapa saya matanya nggak awas, padahal itu dia sudah biru gitu ya. Itu ya saya juga pernah itu pasien anak dengan kelainan jantung bawaan, sudah boleh pulang sama dokternya. Sudah boleh pulang, kemudian sudah rapi-rapi. Nah pas mau menyapa, mau memberikan ya istilahnya pesan-pesan gitu, harus bagaimana sambil kan, karena kan pada saat dia pulang sudah diedukasi oleh teman saya, sudah dievaluasi, tapi kemudian saya sering sekali datang lagi untuk menyapa ya, say goodbye lah gitu ya, dan harapannya si ibu tetap rutin kontrol gitu ya. Di samping sekarang di rumah sakit kami ada program sapa pasien. Jadi pasien-pasien kita itu tetap didampingi. Jadi ketika dia datang, kalau kemarin kami yang di poliklinik itu datang, kemudian kita menyapa, membantu keperluannya, kemudian kita kasih nomor, tukeran nomor WhatsApp,
Kemudian kita akan menanyakan keluhannya di rumah, kemudian mengingatkan kapan dia kontrol, gitu ya. Itu sebenarnya dulu tuh kalau di neonatus itu saya sudah sering melakukan itu, gitu. Tapi mungkin kalau pasien dewasa, ini baru-baru mulai sekarang. Kita baru mulai untuk melakukan gerakan sapa pasien. Ya dalam rangka itu ya, pasien-pasien dengan kondisi kronis itu baiknya tetap ada pendampingan. Ya mungkin nanti teknisnya rumah sakit lain mungkin bagaimana gitu ya. Jadi kita ada satu perawat pegang berapa pasien, itu kita mendampingi untuk mengingatkan kontrol, kemudian menanyakan respon dari obat yang diberikan itu reaksinya bagaimana, makannya bagaimana gitu. Kita rutin mungkin menyapa seminggu berapa kali gitu ya. Itu sudah kita lakukan untuk pasien-pasien yang kronis. Jadi itu pada saat saya menyapa itu ternyata kelihatan itu pada lampunya agak-agak gelap, tapi kelihatannya kok anaknya beda. Coba nyalain lampu tak, wah sianosis langsung ya. Kita bawa ke kamar tindakan langsung dekat kamar tindakannya kebetulan. Kalau enggak ya kita lakukan di situ, kita RJP di situ. Alhamdulillah akhirnya tidak jadi pulang, tapi dia tetap selamat dan beberapa hari kemudian baru pulang. Nah itu jadi ketika kita berinteraksi dengan pasien kita sambil melakukan anamnesis atau sambil melakukan pemeriksaan gitu ya, pemeriksaan. Jadi sambil kita lihat dia itu ada nggak sih perubahan dari wajahnya, dari badannya, ada nggak sih sesuatu yang berbeda gitu. Ketika ada yang berbeda, kita berpikir, kenapa ini? Kenapa begini? Kemungkinannya apa? Kita harus periksa apa? Kita akan melakukan menyarankan apa kepada dokternya gitu. Jadi intinya itu sih. Jadi bagaimana seorang pemberi asuhan itu melakukan pemeriksaan yang akurat, ya, anamnesis yang akurat, pengkajian yang akurat dan cepat. Baru nanti diagnosisnya bisa tegak dengan benar, dengan tepat. Baru melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan itu pasti tepat. Ketika sudah dilakukan dari awal sudah tepat, insya Allah kesananya itu tetap tepat gitu ya. Saya lihat kayaknya sudah ada pertanyaan ya Bu Ana, sekalian kita ini. Iya Bu Mel, pertanyaan ini dari Afifah. Oke, Afifah, pertanyaannya, pada saat anak nyeri dan cenderung rewel, menangis, didapatkan bahwa kondisi COVID ini kita dituntut untuk cepat dan tanggap. Bagaimana pandangan kita untuk mengelola dan menangani nyeri anak dengan anak kembali tenang dan bisa didapatkan informasi nyeri yang tepat dan akurat? Pertanyaannya bagus sekali, Afifah. Luar biasa. Ya, jadi ini yang perlu kita latih ya, teman-teman sekalian. Bagaimana kita melakukan pengkajian nyeri nonverbal ya pada anak. Karena memang kita pernah tuh waktu itu bareng-bareng nih sama teman-teman. Ini kita pakai format sama-sama nih pakai format flag gitu ya. Kalau di anak yang lebih besar, kalau di bayi kita pakai NIPS. Kita ini tapi ternyata hasil pemeriksaan kita kok nggak sama ya gitu. Ayo kita samakan persepsi lagi ya. Itu memang perlu latihan gitu ya. Nah, jadi ketika anak itu rewel, menangis, itu pasti ada sesuatu yang tidak benar dalam tubuhnya. Pasti ada sesuatu yang tidak nyaman. Gitu ya. Nah, anak itu dilihat dulu nih, Afifah umur berapa ya anaknya ya, Afifah? Karena memang untuk anak toddler itu biasanya karena mereka itu masih takut sama hal-hal asing, takut sama orang asing, terutama kita ya, yang pakai baju asing. Ya jujur dulu tuh saya juga takut nih kalau saya pakai baju hazmat itu, ini anak-anak takut nggak ya gitu ya. Tapi justru kalau kenyataannya mereka malah senang disangka kita tuh kayak Power Ranger. Jadi mereka justru ngerasa kita itu disangka orangnya itu aja. Jadi mereka nggak nyaman gitu disangkanya pas lagi tanya, oh ternyata ini om ini kirain tante ini gitu. Jadi disangka kita masih orang yang sama karena kan kita kelihatannya sama semua ya pakai baju hazmat itu ya. Jadi itu salah satu. Jadi saya pikir takutnya dia takut ya. Ternyata enggak karena memang anak toddler itu takut sama hal-hal asing, ya ketika dia ketemunya sama kita pakai hazmat terus-terusan, dia pikir kita orang yang sama, gitu ya. Nah, jadi kalau anak toddler, biasanya ya kalau untuk kondisi-kondisi yang umum, kita biasanya libatkan orang tua. Jadi, pernah kondisi anak yang dengan akut leukemia, ya ALL,
itu saya pernah aplikasikan itu hipnoterapi dengan memberdayakan orang tua. Itu kebetulan saya publikasi di Bangkok waktu itu ya, tahun 2000 berapa ya, lupa, 2017 apa. Nah itu kita melakukan latihan, jadi ibunya kita latih untuk memberikan sugesti kepada ibunya, kepada anaknya. Cuman kemarin itu yang saya lakukan itu, yang saya publikasikan di Bangkok itu, saya hipno ibunya di depan anaknya, saya kasih sugesti bahwa tangan mama tangan ajaib. Tangan mama adalah tangan ajaib, sehingga kapanpun mama mengusap di area manapun yang tidak nyaman di anak, entah kenapa anehnya langsung terasa nyaman, langsung terasa enak gitu. Jadi kan itu anaknya ngeliat tuh. Nah ketika anaknya nyeri, mamanya tinggal ngomong gini ke anaknya, Dek, inget dek kata suster, tangan mama tangan ajaib dek, tangan mama tangan ajaib. Jadi diusap sama mamahnya tuh, tangan mama tangan ajaib ya, nggak tahu kenapa kamu nyaman gitu ya. Dan itu terjadi. Jadi pas besoknya mamanya laporan sama saya, suster semalam anak saya kesakitan. Terus iya, terus akhirnya saya pakai tangan ajaib saya tuh, saya usap tuh kakinya. Waktu itu kan kakinya sendinya bengkak tuh. Nah, jadi kakinya itu diusap sama si mama. Terus tahu-tahu dia enak, dia tidur gitu ya. Jadi dilihat dari itu dulu Afifah usia ya, dilihat dari usianya. Kalau dia toddler kita bisa pakai mamahnya. Tapi kalau misalnya dia mungkin bayi, misalnya bayi gitu ya. Itu kita nursing itu punya ilmu yang cukup banyak. Salah satunya ada namanya teknik therapeutic touch. Mungkin nanti bisa sambil dibaca-baca ya. Therapeutic touch itu ternyata nggak pakai dukun, nggak pakai mantra, semua bisa melakukan. Coba nanti baca di buku NIC atau di buku Siki. Ya, kalau pakai Siki juga, di Siki juga ada ya, terapi sentuhan. Itu juga sangat efektif saya praktekkan kepada bayi ya, ketika dia itu tidak nyaman, dia nyeri ya, pakai therapeutic touch. Atau yang diteliti oleh teman kami ya, pakai gentle human touch itu pada bayi. Nah, kalau untuk anak usia sekolah, itu lebih gampang lagi. Anak usia sekolah itu kalau dari segi hipnoterapi, itu dia sugestibilitasnya sangat tinggi. Jadi itu juga dapat diberikan sugesti. Bahkan cuma dengan membayangkan, jadi dengan namanya guided imagery atau distraksi mungkin ya. Jadi dia cuma dibayangkan suruh tiup balon. Jadi ketika dia meniup, bayangkan dia meniup perasaan nyerinya, ditiup ke balon, tiup terus, tiup sampai balonnya besar, tiup sampai besar, pindahin semua rasa nggak enak ke balon, terus sampai balonnya pecah. Ketika balonnya pecah, udah badannya udah nyaman. Itu juga bisa ya. Jadi tergantung usia nanti sambil dibaca itu banyak sekali teknik nyeri non farmakologi dari keperawatan yang bisa kita aplikasikan di pasien-pasien, tidak cuma pasien dewasa tapi juga pasien anak gitu ya. Nah, untuk mengkaji nyerinya perlu latihan ya. Kalau untuk mengkaji nyeri perlu latihan, kita bisa pakai flag atau kalau pada anak yang kecil NIPS, tergantung nanti kebijakan rumah sakit mau pakainya yang apa gitu ya. Intinya ketika sudah, jadi jangan gini ya, seringkali tuh merasa oh itu mah anak aja gitu kan, udah pulangin dong anaknya dong, masa nggak bisa sih diemin anaknya sendiri. Nah itu yang sering salah ya, jangan anggap anak itu rewel, tapi bilang dia itu menangis seperti itu pasti ada hal yang nggak nyaman, dan tugas kita adalah untuk membuat anak ini nyaman kembali gitu ya. Jadi banyak tuh, bahkan cuma teknik yang kalau kita dukung anak itu kan gini, digoyang gitu ya, itu ternyata ada jurnalnya bahwa itu adalah teknik untuk memberikan kenyamanan kepada bayi gitu ya. Jadi makanya kalau anak kita kan rewel ya, dia bangun kita gini, dia langsung tidur lagi gitu ya, karena itu udah salah satu kayak kalau di hipno tuh anchor ya, jadi sesuatu yang mengingatkan dia sama kondisi nyaman dia sebelumnya. Gitu ya, Afifah ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, kemudian Hanifah, bagaimana penalasan yang dilakukan pada anak usia 3 tahun yang mengalami hipoglikemia dan apa intervensi yang tepat diberikan pada anak yang mengalami masalah tersebut? Ya, Hanifah, pertanyaannya bagus sekali ya. Nah, ini hipoglikeminya karena dia DM atau bukan ya? Gitu. Sebenarnya ketika
anak atau siapapun ya mengalami hipoglikemi, tindakan yang awal yang bisa dilakukan adalah memberikan glukosa ya, memberikan glukosa. Jadi bisa glukosa yang sederhana atau yang kalau glukosa sederhana itu kan dia yang bisa memberikan maintenance, jadi dia bisa stabil terus nanti ininya gitu. Tapi kalau yang glukosa yang cepat itu yang teh manis tuh, cepat meningkatkan kadar glukosa darah ya. Itu langsung ketika kita sudah curiga. Jadi kalau anak yang sudah dengan si mama itu kita edukasi untuk bisa menggunakan alat glukometer. Ya, jadi ketika misalnya ada tanda-tanda ini kok keringat dingin, kok anaknya kurang alert ya, misalnya kok dia sepertinya kok tidur terus atau lemes gitu ya. Nah, si mama lakukan pemeriksaan. Ketika dia hipo, langsung dikasih teh manis ya, atau pas lagi ada susu ya susu. Jadi intinya yang intervensi utama pada saat itu adalah tambahkan glukosanya, gitu ya. Oke, kemudian sambil nunggu ya, kita lanjut lagi di sini. Saya ambil berita di koran itu memang kasus yang waktu itu terus terang kita juga pernah tuh diinfokan di berita katanya kita mengabaikan pasien CKD. Sebenarnya bukan mengabaikan pasien CKD, tapi pada saat itu memang masuk harus dilakukan rapid test, minimal rapid dulu untuk dilakukan HD Cyto. Gitu. Kemudian kalau sudah jelas negatif, kita akan akan lakukan HD-nya di ruang HD biasa, karena di tempat kami itu ada HD yang khusus untuk COVID, ada HD yang umum gitu. Jadi kalau memang dia itu kita curigai COVID, maka kita akan melakukan HD-nya di ruangan HD COVID gitu. Jadi sebenarnya kalau yang di berita itu disampaikan itu sebenarnya sudah kita langsung lakukan, tapi memang keluarganya tidak terinformasi karena waktu itu kan keluarganya tidak menunggu. Ya jadi sangat memprihatinkan ya ketika kita baca di media bahwasanya katanya di sini mungkin boleh sambil dilihat slide berikutnya Bu Ana. Jadi ternyata katanya sih dibilang orang-orang yang kronis kok kayaknya jadi terabaikan ya gitu karena COVID ini gitu. Sebenarnya sih bukan terabaikan gitu, tapi memang ada protokol khusus yang harus dijalankan di rumah sakit itu karena memang kita kan harus melindungi semuanya. Kita tidak hanya melindungi pasien, tapi kita juga melindungi pasien yang lain. Kita juga melindungi petugas kesehatan yang melakukan atau memberikan pelayanan gitu. Jadi sebenarnya sih intinya kita tidak mengabaikan. Tapi kalau memang terjadi, ya kita prihatin ya kalau ada di rumah sakit lain yang ternyata memang di sini katanya tuh infonya anaknya ditolak ya di rumah sakit akhirnya tidak tertolong. Nah itu yang kita sangat prihatin. Kenapa sih kok ditolak gitu ya? Kan kita bisa lakukan pemeriksaan rapid test itu cepat banget loh. Dilakukan pemeriksaan langsung ada hasil. Nah itu yang kalau memang curiga ya udah pakai APD gitu kan itu sudah membantu. Jadi kita bahas dengan baik. Artinya janganlah ketakutan kita membuat ini kayaknya itu ya. Jangan ketakutan kita itu membuat kita jadi mengabaikan apa yang harus kita lakukan gitu. Ya. Ya, jadi kalau kita sudah melakukan protokol yang benar, ya insya Allah itu tidak terjadi lah, kita nggak kena. Ya, kebetulan saya kemarin itu cukup lumayan lama di dinas di ruang COVID anak. Ya, dan saya tekankan kepada staf-staf saya bahwasanya yang penting kita pakai masker, ya masker bedah. Kalau kita lakukan tindakan aerosol, kita pakai masker N95 dan cara melepas. Jadi kita juga cuci tangannya harus benar. Jangan-jangan gitu pada saat kita pakai, kita sudah benar. Pada saat kita melepas itu, kita megangnya nggak benar. Pegang hazmat yang sudah kita pakai itu, kita lepasnya tidak tepat gitu. Sehingga tangan kita malah terpapar. Kemudian tangan kita, ibaratnya apa bahasanya? Meper itu apa? Bahasanya tangan kita tuh megang-megang yang lain, kemudian dipegang sama yang lain gitu. Jadi kemarin itu klasternya itu
justru nambahnya gitu. Jadi kita tertularnya sama sesama teman gitu ya, bukan dari pasien gitu. Itu kenapa? Ya itu tadi karena disiplinnya kita dalam ya pasca kita merawat itu loh gitu. Jadi pada saat kita sudah ke pasien, lepas hazmatnya yang benar, kemudian cuci tangan, maskernya langsung diganti gitu. Insya Allah gitu, itu tidak akan kita tidak akan kena, apalagi kita positive thinking, positive feeling ya, emosi positif, spiritual positif, relasi positif ya. Kalau udah semuanya sudah positif begitu, maka insya Allah itu kita tidak akan terkena gitu ya. Alhamdulillah swab saya juga kemarin tuh diperiksa negatif gitu ya. Jadi ya istilahnya bisa mencontohkan lah ke teman-teman bahwasanya kita jangan ketakutan gitu karena bahwasanya justru yang kena itu teman-teman kita itu teman-teman yang takut kena, akhirnya malah kena gitu ya. Jadi gitu, selama kita itu yakin bahwa kita melakukan protokol yang benar, kita melakukan teknik hand hygiene yang benar ya, 6 langkah, 5 momen, itu insya Allah itu kita terhindar. Kita jangan takut, gara kita takut tertular, kita malah menolak pasien, malah kita mengabaikan pasien. Udah kita nengoknya sekali-sekali aja. Dulu pernah tuh sedih ada kabar ya, bukan di tempat kami, nggak tahu di mana, lupa saya. Karena memang mau meminimalisir kontak dengan pasien, akhirnya apa pasiennya BAB di pamper sampai dia itu kering tidak dibersihkan. Itu kan luar biasa, itu salahnya kita. Luar biasa salahnya. Ya, itu tidak benar. Apa salahnya kita membersihkan BAB-nya? Ya, karena waktu itu juga memang kalaupun toh memang COVID ya coronavirus ya lewat BAB gitu. Loh kita kan pakai sarung tangan. Ya bahkan waktu itu pertama kali kita sarung tangannya loh bukan double lagi, bukan triple lagi. Banyak sekali sarung tangannya ya. Itu kan sudah aman gitu loh. Setelah sarung tangan kita cuci tangan juga pas lepasnya. Insya Allah aman gitu. Jadi jangan takut lah gitu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Sandy. Aspek apa saja harus diperhatikan jika merawat anak di rumah bagi orang tua yang awam di segi perawatan anak di rumah? Wah, ini pertanyaannya bagus juga ya, Sandy. Aspeknya itu kalau kita itu aspeknya harus komplit ya, aspek fisik, aspek mental gitu ya. Ya, aspek fisik apa gitu. Ini perawatan apa ya? Perawatan mungkin pasien kronis mungkin ya. Ya, jadi pada pasien-pasien kami yang kebetulan kasusnya yang terbanyak itu adalah pasien-pasien keganasan dan gagal ginjal ya, yang DM itu sudah jarang sekarang ini, sudah kemarin nggak ada pasien DM yang masuk. Jadi kebanyakan itu yang perlu kita perhatikan kepada yang perlu kita sampaikan kepada orang tua adalah bagaimana anak itu istilahnya menjalankan protokol kesehatan di rumah, kemudian juga treatment yang dianjurkan. Jadi misalnya kayak obat-obatan, itu bagaimana diminum secara rutin. Ini mohon maaf seringkali kita tuh salah. Kita memberikan obat itu 3 kali sehari, dikasihnya pagi, siang, sore, atau pagi, siang, malam. Padahal ternyata beberapa obat itu tidak tepat diberikan seperti itu. Ketika disampaikan 3 kali sehari, artinya diberikan setiap 8 jam gitu. Jadi kita ingatkanlah dari hal kecil seperti itu. Mah ini obatnya 3 kali sehari, berarti diberikan setiap 8 jam. Jadi kayak methylprednisolon, itu juga kan itu minumnya tuh harus betul-betul tepat gitu jamnya gitu. Jadi jangan sampai istilahnya diberikan terapi tapi tidak efektif gitu. Jadi si mama harus kita ajarkan bagaimana menjalankan tata laksana sesuai yang dianjurkan di rumah sakit, di rumah ya. Jadi treatmentnya, kemudian hygiene-nya, nutrisi, karena nutrisi itu adalah faktor-faktor utama dalam pemulihan kesehatan anak. Jadi untungnya sekarang, yang bukan untung sih maksudnya, maaf. Artinya efek dari pandemi ini kita nggak berani ya jajan sembarangan, nggak berani beli makan sembarangan. Jadi saya juga kadang-kadang di anak-anak juga gitu, pengen makan apa, ada yuk kita masak aja, yuk kita bikin aja yuk gitu kan. Karena kalau beli kita khawatirnya oke lah pada saat masak itu kan dimasak dengan benar. Tapi pada saat pengemasan bagaimana? Pada saat diantar bagaimana gitu ya. Jadi artinya kewaspadaan lebih di masa pandemik ini gitu ya. Nah, jadi tadi apa?
dari segi tata laksana pengobatan itu harus diperhatikan, kemudian kebersihan ya atau hygiene, kemudian nutrisi. Nah, selanjutnya adalah tumbuh kembang anak yang suka diabaikan. Jadi jangan lupa bahwasanya anak harus ibaratnya diperlakukan sesuai dengan tumbuh kembangnya. Anak harus tetap dilakukan stimulasi tumbuh kembang. Nah, kita kasih kalau anak yang di bawah usia jadi 6 tahun ke bawah, kita bisa manfaatkan buku KIA. Jadi nanti kita kasih tahu, "Mah punya buku KIA nggak di rumah?" Kalau punya, nah di situ ada penjelasannya, di situ ada cara pemeriksaan cara mendeteksi tumbuh kembang anak yang sederhana yang bisa dilakukan oleh orang awam gitu. Jadi Mama nanti lakukan ini kalau terjadi penyimpangan misalnya pada usia segini ternyata anaknya belum bisa begini. Nah, baru nanti konsultasi ke dokter atau ke tumbuh kembang gitu. Jadi artinya sudah ada deteksi dari rumah gitu. Itu mungkin mudah-mudahan bisa jawab. Oke, sekarang lanjut aja Bu Ana ya, pertanyaannya Marisa Novita. Ini tentang bagaimana tata laksana bagi anak usia toddler yang terinfeksi COVID-19, posisinya harus dipisahkan dengan orang tua dan keluarganya yang negatif COVID. Nah, diharuskan untuk dirawat di rumah sakit. Bagaimana? Ini bikin baper ini. Jujur aja waktu itu pasien kami ada yang toddler, nangis terus karena kan memang lingkungannya asing, kemudian juga ruang COVID anak kami kan pisah, nggak sama dengan yang umum. Itu lebih sedikit dan memang kapasitas sedikit. Jadi memang waktu itu ya sepi lah, memang kan sendiri dia itu. Kalau di kami itu kemarin kebijakannya masih bisa orang terdekatnya kalau mau menunggu kita perbolehkan tapi pakai APD. Tapi sebenarnya sih harusnya nggak APD ya. Waktu itu kita karena masih awal-awal COVID kita mungkin terlalu lebay. Kita khawatir ya sehingga untuk antisipasi waktu itu orang tua kita kasih APD. Maksudnya yang menunggu kita kasih APD gitu. Karena memang kebetulan kita waktu itu dapat donasi APD-nya banyak gitu ya. Sebenarnya sih mereka cukup pakai masker aja sudah tidak apa-apa dan jalankan protokol, jadi tetap jaga jarak gitu ya. Jadi menunggunya di bangku 1 meter atau kalaupun mendekat itu kan dia pakai gown atau pakai itu tadi pakai hazmat itu ya, kemudian cuci tangan yang benar gitu loh. Cuci tangan yang benar. Jadi selama ini sih kemarin tuh ya alhamdulillah itu baik-baik saja. Jadi yang nunggu itu tetap negatif, tidak positif. Jadi yang nunggu tuh harus dicek dulu, dia tuh harus negatif juga gitu. Kalau seandainya yang positif kan nggak boleh nunggu. Gitu. Jadi dipastikan itu. Nah, inilah perannya perawat nih. Jadi bagaimana perawat itu ternyata selain sebagai pemberi asuhan keperawatan ya, ternyata juga perawat bisa menjadi penghibur. Jadi menghibur. Jadi anak toddler itu sebenarnya kalau sudah trust ya, sudah dekat dengan kita, itu dia lebih gampang gitu, lebih gampang untuk istilah lebih kooperatif jadinya gitu. Jadi saya ajarkan gitu kepada teman-teman saya gitu untuk menyapa dulu. Jadi jangan cuma datang langsung ngambil darah, pasang infus gitu ya, ngasih obat, suntikan kan juga nyeri ya. Jadi jangan datang langsung memberikan intervensi, tapi lakukan dengan menyelipkan intervensi itu dengan aktivitas. Mungkin kalau ada nanti mungkin kapan saya kirim videonya ke Bu Ana. Jadi teman-teman saya itu sampai kayak melawak dulu gitu ya, main pantomim atau main perang-perangan. Jadi mereka itu membuat si anak itu tertawa dulu, membuat anak itu istilahnya memberikan perhatian. Jadi kan kadang-kadang kan dia nangis, pertama-tama tuh nangis belum kenal. Kenalan dulu, bina trust dulu. Jadi pada anak toddler itu sebenarnya yang paling penting adalah bina trust. Ya, kalau sudah terbina trust itu insya Allah itu lebih gampang, lebih kooperatif. Bina trustnya bagaimana? Selalu perkenalkan diri. Dan itu tadi yang saya ceritakan. Saya tuh takutnya tadinya mereka takut gitu, tapi ternyata dengan pendekatan teman-teman saya gitu, ini Power Rangers putih gitu kan. Waktu itu kebetulan kita dapat warna-warni juga ya untuk kan kalau ini ada warna hijau, warna pink. Waktu itu ini Rangers pink gitu. Nah itu dia menganggap yang Rangers putih orangnya itu aja, nggak ganti-ganti gitu sehingga
dia kooperatif tuh gitu. Memang ya alhamdulillah saat itu kita dapatnya anak-anak yang mudah ya, enggak ini yang satu cuma satu yang waktu itu yang susah, tapi akhirnya ditunggui oleh bapaknya terus-terusan. Waktu itu ibunya positif, jadi bapaknya pakai hazmat. Makanya kalau bapaknya istirahat gitu ya, keluar anaknya pas kondisi lagi tidur gitu. Jadi yang seperti itu sih ya. Jadi sebenarnya tergantung kebijakan dari rumah sakit tersebut ya. Kalau pemahaman kepada anak itu ya beda-beda anak sebenarnya, tapi intinya sih gitu. Yang penting pendekatan dulu, bina trust dulu. Ketika sudah terbina trust, ya insya Allah anak menjadi lebih kooperatif. Dan di awal-awal memang sih pokoknya libatkan orang terdekat dulu, libatkan orang terdekat dulu. Tapi ya insya Allah anak-anak kita itu cerdas-cerdas ya. Jadi anak-anak sekarang juga itu istilahnya lebih mudah. Dan ya mohon maaf ya kalau memang istilahnya itu melanggar, tapi memang kita di situ pakai gadget juga untuk distraksi gitu, distraksi. Tapi memang karena saat itu memang dibutuhkan ya. Kalau tanya dulu, silakan Delvira. Ya, jadi gadget untuk game mereka kita kasih juga mainan video. Jadi YouTube yang lagu-lagu ya, bahkan kita ikutan joget-joget. Kita ikut-ikutan joget-joget, kemudian juga kita video call juga sama keluarganya gitu ya. Jadi variasi anak itu kan unik ya. Jadi setiap anak beda-beda, tidak sama ya, perlakuannya juga tidak sama. Jadi bagaimana kita mendekatinya tergantung bagaimana karakter anak. Ya, intinya adalah PDKT, BHSP, Bina Hubungan Saling Percaya dengan Anak gitu. Itu mungkin Marisa. Kemudian siapa ini? Zara ya langsung ya. Zara mana pertanyaannya? Belum. Ya, yang Mutiara Rahma dari Sarjana Terapan Keperawatan mau bertanya, di masa pandemik ini bagaimana peran perawat agar anak tidak terkonfirmasi COVID, apalagi anak-anak dengan penyakit kronis yang disertai positif COVID akan berdampak pada psikologis anak. Bagaimana peran perawat dalam mengatasi, ini pertanyaannya luar biasa ya, masuk dalam kuliah kita. Jadi anak, mana sih, kok dulu ya? Kebalik. Tunggu yang mana? Anak toddler, oh ini udah. Ini. Bagaimana peran perawat agar anak tidak terkonfirmasi COVID-19, apalagi anak-anak dengan penyakit. Oh, maksudnya bagaimana anak-anak itu terhindar dari COVID-19 ini? Tetap sih sama. Tetap pakai protokol kesehatan yang katanya sih 3M ya, tapi bolehlah tambah-tambahin M-nya kalau misalnya mau ada tambahan gitu ya. Kalau ada yang temenan di Facebook saya tuh, saya ada 11M tuh. Nanti saya juga lupa apa aja waktu itu, soalnya tiba-tiba ilhamnya muncul. Jadi tetap laksanakan protokol kesehatan ya. Jadi anak, memang kalau untuk usia di bawah 2 tahun tidak dianjurkan pakai masker ya, tidak dianjurkan. Nah, tapi pokoknya memang seringkali anak itu main di luar itu lupa tuh pakai masker. Saya setiap itu juga ngingetin anak saya, masker, keluar rumah, ayo pakai masker gitu ya. Nah, untuk anak-anak yang penyakit kronis ya, itu ya, makanya jadi biasanya nggak tahu kenapa ya, saya tuh merasa Allah itu kok memberikan penyakit luar biasa ini kepada anak-anak yang luar biasa. Nggak tahu mungkin kalau di tempat lain. Kalau saya amati sejak saya terlibat di ruangan anak ya yang dengan penyakit kronis, itu anak-anak itu cerdas-cerdas gitu. Anak-anak itu hebat-hebat gitu ya. Bagus-bagus gitu ya. Saya tuh ngerasa ini memang anak-anak ini pilihan, betul-betul dipilih sama Allah gitu ya. Ternyata memang anak-anak dengan penyakit kronis ya, seperti yang ALL, gagal ginjal ya, itu biasanya anak-anaknya tuh bagus-bagus gitu. Jadi enak gitu. Ketika kita berinteraksi itu enak. Ketika kita sampaikan A, B, C, D itu, nah tapi gitu tadi. Ada beberapa anak yang memang di rumah begitu lagi tuh sus. Di rumah tuh waduh susah lagi tuh dibilangin tuh. Nah waktu itu saya sampai cara cuci tangan, bagaimana anak itu senangnya cuci tangan. Kita bikin kayak kompetisi, ayo sama-sama yuk cuci tangan bareng-bareng. Cuci tangan yang benar caranya bagaimana gitu-gitu. Itu sampai mereka melakukan dengan ceria, itu sempat saya videokan juga waktu itu. Nah, untuk menanamkan kebiasaan baik pada anak memang tidak bisa simsalabim, tidak bisa dalam waktu yang singkat. Itu perlu waktu
berkali-kali dan dilakukan berulang-ulang. Jadi jangan patah hati ya, ibaratnya, aduh saya udah bilang begini tapi anak ini nggak nurut-nurut gitu, jangan, nggak apa-apa. Lakukan aja terus berulang-ulang. Insya Allah itu akan terekam di memorinya dia, sehingga dia itu akan ingat terus. Ketika sudah terekam itu dia akan ingat terus gitu. Jadi kasih tahu, sebenarnya tata laksana sama ya untuk pencegahan COVID itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah gitu ya. Jadi jaga jarak gitu ya. Kemudian tadi pakai masker, ya kemudian juga hindari kerumunan, cuci tangan gitu. Dan ya itu, coba berikan rasa bahagia, karena tadi imun itu menjadi optimal ketika kita bahagia. Kenapa? Ketika bahagia kita akan ada hormon endorfin ya, akan dia menekan kortisol, menekan hormon-hormon adrenalin, yang menekan hormon-hormon yang memicu stres ya, sehingga itu akan meningkatkan atau memperbaiki imunitas kita gitu. Jadi buatlah di rumah itu bahagia gitu ya. Buatlah anak-anak yang dengan penyakit kronis itu selalu merasa bahagia dalam kondisi dia seperti ini gitu ya. Gimana caranya? Itu beda-beda anak, beda-beda pendekatan orang tua. Ya, kalau di kami ya kebetulan karena saya kebetulan mengajarkan ke teman-teman juga untuk teknik hipnoterapi, ini juga kita bisa lakukan dengan hipnoterapi ya, bagaimana meningkatkan emosi positif pada anak ya, pada orang tua ya. Seringkali itu orang tua merasa lama-kelamaan ya bosan. Ini yang kita itu nih. Jadi saya menandai gini loh, ketika orang tua itu sudah mulai bosan, tidak seantusias sebelum-sebelumnya, itu sepertinya anak itu langsung mengalami penurunan kondisi. Jadi yang saya tandai itu ketika orang tuanya sudah mulai jenuh gitu ya. Ini kan ada tuh kasus yang tadinya ibunya tuh single parent, kemudian ibunya menikah, akhirnya ke anak intensitasnya kurang. Terus anaknya akhirnya dia sendiri, anaknya sering ditinggal sendiri di ruangan itu. Nah, itu tuh udah mulai tuh kemudian kondisi anak yang menurun gitu. Nah, itu seringkali ketika orang tua sudah mulai tidak intens lagi, itu seringkali kondisi anak menurun. Oleh sebab itu, ayo anaknya itu harus ditingkatkan rasa bahagianya. Ditingkatkan dijaga supaya dia tetap bahagia, tetap istilahnya merasakan wujud syukur atau lain-lain. Intinya bikin dia bahagia. Dengan cara apa sih? Mungkin mengerjakan hobinya, atau bermain-main apalah gitu, atau bikinlah tamasya-tamasya di rumah seperti di iklan-iklan di TV. Intinya sih itu sih sebenarnya. Mungkin itu ya Yang ya. Kemudian yang sih tadi siapa sih? Jadi lupa. Iya benar ya. Kalau Azara sama ya, toddler penyakit kronis, berdampak psikologis pada anak, peran perawat. Nah ya, jadi terkait psikologis anak ya untuk toddler, ya itu tadi. Yang penting pertama perawatnya harus bisa membina hubungan saling percaya pada anak itu. Ya, bagaimana caranya? Nah, biasanya kita akali seperti ini. Kita sama ibu berinteraksi sangat akrab, sehingga si anak itu akan melihat bahwa kita itu akrab sama ibunya gitu. Pokoknya kita menggambarkan kepada anak bahwa kita bukanlah sosok asing. Kita bukanlah orang yang asing buat dia. Kita selalu perkenalkan diri. Ini Bunda Email ya, ini Suster Email ya gitu kan ya. Jadi dia merasa bahwa kita tuh bukan orang yang perlu dicurigai gitu. Jadi intinya sih bina hubungan saling percaya dulu. Ini soalnya ke atas nih, jadi hilang lagi yang mana tadi. Oke. Ya, jadi anak toddler itu intinya kita perlu pegang adalah bahwa mereka itu stranger anxiety, cemas terhadap orang asing, terhadap hal-hal asing. Sehingga buatlah sesuatu itu menjadi rutinitas sehingga tidak asing buat mereka gitu loh. Ingatkan lagi, ini wajah saya, ini saya loh, ini tangan saya loh gitu kan. Gitu ya. Jadi untuk membina psikologisnya supaya lebih baik, yaitu tadi buatlah sesuatu yang menyenangkan buat dia. Dia senangnya apa sih? Dia suka lagu apa sih setelah lagu itu? Dia suka main apa sih? Ayo kita mainkan itu gitu ya. Jadi psikologis anak itu, makanya setiap anak kan berbeda-beda, pendekatannya juga berbeda. Jadi cari tahu dulu apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, apa yang membuat dia itu senang gitu ya. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi peran perawat sebagai pemberi asuhan di sini ada tambahan lagi di situ sebagai, kalau di kami tuh sampai-sampai ada yang kita bikin jadwal mereka belajar untuk usia sekolah, kita kasih
pelajaran-pelajaran ringan waktu itu. Jadi mereka tuh senang. Jadi ketika dirawat mereka tidak bosan karena kan kalau tidak dilakukan aktivitas mereka itu jadinya tidur, bangun, bengong gitu ya, entar main game. Tapi artinya aktivitas positifnya itu juga tidak terlalu banyak gitu sehingga nanti akan down lagi. Tapi ketika kita melakukan aktivitas, kebetulan dulu saya buatkan jadwal kegiatan mereka dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, itu kita selipkan gitu. Jadi ada doa bersamanya, lalu ada olahraga ringan di tempat tidur, lalu ada bermain, ada belajar gitu. Nah, kalau untuk usia toddler, artinya kan dia tidak ada belajarnya. Jadi sisipkanlah, jadi kita buatlah jadwal kegiatan yang sesuai dengan usia toddler. Misalnya apa? Kan kalau misalnya toddler itu suka dengan warna-warna, ya jadi kita memberikan apa namanya, mewarnai asal gitu. Jadi intinya sih apalah yang membuat dia suka. Jadi kalau jadwal kegiatan itu baiknya kita libatkan dia. Mau ngapain ya habis ini mau ngapain, terus mau ngapain lagi, terus mau ngapain lagi. Nah, itu sesuai dengan keinginan si anak gitu. Ya, jadi itu sih kalau untuk toddler. Baik, kalau Fadila, bagaimana penanganan laksana pada bayi usia 1 tahun yang mengalami CKD dan bayi tersebut positif COVID-19? Wow, ini kompleks ya Allah. Luar biasa. Ini ada kasusnya ya, Fadilah ya. Saya sih CKD itu di tempat kami adanya 3 tahun yang paling kecil ya, 3 tahun. Kalau yang 1 tahun saya belum ketemu. Tapi itulah ya, kalau yang sudah positif COVID-19 terus ada CKD-nya itu saya ya agak hopeless juga karena memang itu luar biasa ya, itu komorbid yang sangat berat ya yang kita harus atasi bersama gitu ya, karena memang COVID ini ketika masuk ke dalam tubuh anak yang atau pasien komorbid itu efeknya begitu langsung berat gitu, langsung berat. Jadi kami ada yang nggak ketolong ya dengan CKD ini. Jadi sebenarnya tata laksananya tetap sama, tata laksana CKD ya. Kemudian untuk COVID-nya juga sama sih sebenarnya ya, tapi untuk terapi itu kita serahkan kepada dokter ya. Terkait obat-obatannya saya juga tidak hafal, tapi memang untuk CKD-nya itu kita lihat juga stage-nya ya, stage berapa CKD-nya gitu. Kalau udah end stage, udah harus HD, ya berarti kan tata laksananya HD, berarti kita persiapan HD dan bagaimana kita mengobservasi diuresisnya dia gitu kan ya. Itu jadi sebenarnya gitu tata laksananya sama dengan tata laksana CKD. Nah, cuman kalau usia 1 tahun itu sih kita masih ada, istilahnya masih ada peluang ya. Jadi memang sudah ada 6 bulan ke atas, jadi setelah 6 bulan, jadi 6 bulan, 7 bulan, jadi 6 bulan ke atas itu sudah mulai sih sebenarnya dia mengalami stranger anxiety sudah mulai. Tapi dia yang paling kuat itu di usia toddler. Jadi ketika dia sudah 1 tahun itu biasanya memang dia juga sudah cemas ngeliatin kita ya karena nggak kenal gitu ya. Nah itu biasanya kita melibatkan orang terdekat ya. Jadi ada yang mengasuh, ada yang merawatnya. Jadi maksudnya ada keluarga atau mungkin kalau bapak ibunya juga positif, tantenya atau omnya gitu. Jadi intinya dia melihat ada orang yang dia kenal di situ, itu yang paling baik untuk menjaga psikologis dia, karena ketika dia semakin nangis, semakin stres ya, stresnya kan berarti kan bukan cuma stres fisik, kalau dia udah ngeliat orang gak dikenal semakin stres psikis kan, semakin berat jadinya kan kalau dia sudah mengalami stres psikis juga. Jadi ya baiknya ada orang yang dia kenal gitu ya. Jadi secara tata laksana perawatan, jadi kita tetap memanfaatkan family center care ya. Jadi ingat prinsip kita adalah traumatic care dan family center care. Jadi jangan tambah traumanya dengan hal-hal yang asing gitu. Ketika memang ada keluarga yang dia bisa menjaga, istilahnya menunggu, ya kita libatkan, bersedia enggak gitu. Tapi tadinya dia dites dulu, dites kemudian dia tapi dia kalau sesuai protokol sih hanya pakai masker aja cukup kalau untuk yang nunggu ya. Kita anjurnya sih masker bedah. Nah, jadi sama sih intinya Fadilah, jadi kita observasi ya, observasi diuresisnya, kemudian gejala-gejala berat seperti sesak ya, udem ya, asites itu kita observasi ketat. Mungkin begitu ya. Semoga bisa menjawab. Terima kasih untuk semua yang sudah
berinteraksi ya, sudah bertanya. Kayaknya sudah semua Bu Ana atau ada yang belum itu ya? Kayaknya udah ada yang udah semua ya. Sudah kayaknya Bu Imel udah terjawab semuanya pertanyaannya. Bagus-bagus pertanyaannya ya Bu Imel. Iya, bagus-bagus. Saya minta satu orang mungkin kalau ada yang mau menyimpulkan terus di-chat. Nanti ini juga dapat hadiah Bu Ana. Yang menyimpulkan, ayo silahkan. Kesimpulan dari obrolan sore kita. Apa yang bisa kita simpulkan terkait materi tadi ya, peran perawat sebagai pemberi asuhan ya pada pasien anak yang mengalami penyakit kronik. Ayo, satu orang aja, satu orang. Silahkan yang belum dapat bonus tadi. Tadi yang udah dapat bonus itu ada Afifah, ada Sandy, ada Hanifah, Marisa, Yayang, Azara, Fadila. Ada yang ketinggalan nggak? Banyak. Udah saya catat ini. Azara, ya. Nah, siapa lagi? Ayo silahkan yang menyimpulkan, yang mau menyimpulkan. Lagi pada ngetik ya. Hanya disampaikan langsung aja ya Bu Mel ya. Iya, boleh kalau nggak ngetik langsung aja. Langsung aja boleh. Ayo sih. Iya, nggak usah diketik kelamaan yang diketik ya. Angkat tangan aja, di raise hand aja. Silakan. Ayo, raise hand. Meliza. Ayo Meliza. Meliza ya Bu Mel. Ya, Meliza. Baik Bu. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore Meliza. Saya akan menyimpulkan untuk mata kuliah hari ini tentang perawatan kronik pada anak, yaitu perawat dalam menjalankan perannya dalam upaya promotif, preventif, dan kuratif, serta upaya rehabilitatif. Jadi fungsi perawat untuk memaksimalkan kemampuannya dalam upaya untuk melakukan tindakan kepada pasien pada gejala penyakit kronik tersebut, Bu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Iya, alhamdulillah. Keren. Sekian, terima kasih, Bu. Maaf apabila ada kesalahan, Bu. Siapa tadi Mariza? Tadi namanya jadi lupa. Mariza ya tadi ya? Iya. Iya, Bu. Iya. Tambahannya rehabilitatif tadi ya. Jadi ya artinya sih sebenarnya kalau kuratif kita serahkan sama dokter, tapi tetap kita sebagai pemberi asuhan melaksanakan intervensi delegasi ya. Ya, jadi tadi yang paling penting yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana kita sebagai perawat itu mampu memaksimalkan peran kita sebagai pemberi asuhan ya. Nah, itu tadi melakukan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan kepada pasien kita, khususnya di sini pasien anak dengan penyakit kronis ya, melalui proses keperawatan, diawali dengan pengkajian tadi, lakukanlah asesmen atau pengkajian yang akurat, yang cepat, yang tepat gitu ya, sehingga kita bisa menegakkan diagnosis dengan tepat, akurat, dan bisa melakukan membuat perencanaan yang tepat juga, sehingga intervensi yang dilaksanakan juga tepat. Hingga hasilnya evaluasinya sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Jadi kita harus mampu melatih mata kita menggunakan panca indera kita untuk melakukan pemeriksaan atau pengkajian yang tepat pada pasien kita gitu ya. Jadi tidak semata-mata mempasrahkan pada hasil lab, karena kadang-kadang gitu seringkali gitu ya hasil lab ternyata itu sedang error, ternyata kok nggak sesuai kok sama klinis pasien kita gitu ya. Orang pasiennya pucat kayak gini kok HB-nya segini gitu ya. Nah, dicek ulang ternyata tuh kan betul gitu ya. Jadi ketika mata kita sudah terlatih ya, sudah bisa membedakan mana yang normal, mana yang abnormal ya, insya Allah gitu ya.
itu menjadi modal utama yang luar biasa sebagai garda depan ya. Kita memang sangat diandalkan untuk bisa memberikan informasi yang akurat kepada rekan sejawat kita yang lain gitu ya. Sehingga treatment yang diberikan kepada pasien kita betul-betul tepat gitu. Mungkin itu Bu Ana yang bisa disampaikan sore ini. Terima kasih banyak untuk perhatian semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Imel, luar biasa sekali sharing pengalaman dan juga pengetahuannya pada sore hari ini, membuka cakrawala kita ya, rekan-rekan semuanya, Ananda semuanya, dan juga Bapak Ibu, terkait dengan perawatan anak dengan kondisi kronis, nah, apalagi di masa sekarang ini, di masa pandemi. Dan memang Bu Imel, ini topik anak dengan kasus-kasus COVID sekarang ini lagi sepertinya marak juga, diangkat dari berbagai kegiatan seminar. Ini banyak sekali yang mengangkat kasus anak, karena ini memang kelompok rentan ya Bu Imel ya, kelompok rentan, kelompok beresiko yang perlu mendapatkan perhatian kita semua. Ya, betul. Ya, jadi luar biasa sekali pertemuan kita pada sore hari ini. Tepat jam 15.30 tadi, Bu Imel sudah memberikan pengalamannya dan juga ilmunya terkait dengan keahlian beliau di bidang perawatan anak dengan penyakit kronis. Nah, kita beruntung sekali ya, Ananda semuanya bisa sharing dengan Bu Imel. Dan juga pertanyaan dari teman-teman semuanya, dari Ananda semuanya, ini sangat luar biasa juga. Dan semoga ini memperkaya ilmu kita dalam memberikan asuhan pada anak dengan penyakit kronis ya. Jadi tadi tambahan dari Bu Imel tadi, bahwasanya anak dan orang tua perlu kita berikan pemahaman ya Bu Imel ya, pengetahuan dan juga kemampuan untuk mengenali ini gejala apa yang saat ini dialaminya, sehingga kapan dia bisa dirawat di rumah, tidak harus ke rumah sakit, kapan yang dalam kondisi darurat yang membutuhkan pertolongan, anak harus segera dibawa ke rumah sakit. Jadi anak dan orang tua perlu memahami kondisi ini, karena penyakit kronis memang akan sering sekali bolak-balik rumah sakit ya. Jadi orang tua dan anak perlu mendapatkan pemahaman, informasi dari perawat bagaimana pemantauannya, kita menjelaskan dengan panjang lebar ya, pemantauan kasus-kasus penyakit kronis yang dialami oleh anak. Dan tepat sekali aplikasi dari FCC, Family Center Care dan Traumatic Care, ditambah dengan terapi komplementer yang disampaikan oleh Bu Imel tadi. Ini dari beberapa riset memang terbukti sangat efektif sekali ya Bu Imel ya. Hipnoterapi terhadap kasus-kasus ataupun permasalahan penyakit kronis yang dialami oleh anak. Baik, terima kasih Bu Imel. Kami ucapkan terima kasih dari Poltekkes Kemenkes Padang atas sharingnya. Dan juga di sini dari awal tadi rupanya juga ada Kaprodi D3 Keperawatan Padang, ada Bu Happy juga di ruangan Zoom ini, ada Bu Tis, Bu EL. Kami ucapkan terima kasih. Kemudian Bu Wit juga, ada Bu Zulhar Maswita juga dari Solo. Ini juga teman kita sama-sama di Majelis Keperawatan di UI, sini juga bertiga. Jadi kita bertiga ada di sini. Ya, Bu Happy ada yang mau disampaikan, Bu Happy? Ya, terima kasih Bu Imelda. Senang ketemu walaupun via Zoom aja. Bu Happy. Iya, udah lama nggak ketemu. Iya. Insya Allah ketemu lagi Bu ya. Insya Allah. Sehat-sehat selalu Bu Emel. Amin. Sehat juga ya Bu semuanya di sana. Iya. Baik, terima kasih ibu-ibu semuanya, bapak-ibu semuanya, dan juga mahasiswa. Kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Kuliah pakar kita pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat Bu Imelda dan juga buat kita bersama. Kita sudahi kegiatan kita pada sore hari ini.
Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa kita foto bersama dulu untuk dokumentasi. Tolong dihidupkan videonya. Kak Iren atau Marisa, tolong didokumentasikan. Siapa yang ambil foto? Kak Iren? Ya, Bu, bisa, Bu. Iya, oke Kak Iren. Di slide yang pertama ya Kak Iren. Ya, Bu. Oke, slide kedua Kak Iren. Belum lagi, Bu. Soalnya belum. banyak video belum aktif lagi, Bu. Oh, video belum aktif. Oke, lanjut aja Kak Iren. Ya, Bu. Oke. Nggak ada babanya Kak Iren? Oke, udah Kak Iren, lanjut slide kedua. Oke Kak Iren. Slide ketiga. Kak Vita juga didokumentasikan ya Kak Vita? Ya, Bu. Oke, sudah? Sudah Kak Vita, Kak Iren? Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Semoga kita segera berjumpa kembali secara live, secara langsung ya. Dan juga bisa juga kita undang Bu Imelda ke Padang kembali ya. Kalau sekarang undangannya lewat virtual. Nah, ya Bu Mel. Ya, insya Allah, amin. Ya, baik. Terima kasih. Kita kita tutup Zoom kita pada sore hari ini. Ya semuanya. Ya. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sehat-sehat. Amin. Ya. Gimana Iwit? Iwit tadi terlambat masuknya ya. Iwit masih ada di sini nggak, Wit? Bu Iwit. Bu Iwitnya nggak bersuara, Bu Mel. Kita live aja lagi ya, Bu Mel. Udah, videonya dimatikan, Mbak Nah. Makasih, Ibu Mel. Makasih, Bu Zola. Iya, terima kasih.